dalam arti yang sesungguhnya. Bagaimana kemudian teman-teman IAI yang dipimpin oleh Mas Nino itu kalau bukunya dijual, kita tahu sket rumah, harga kalau gambar desain rumah itu 30 juta ya Mas Nino ya, rumah sama NAB-nya. Bayangkan gambar sket masa depan Stadion Gajayana berapa ratus juta ya, dan itu disumbangkan oleh IAI. Saya telepon dan saya ingin ketemu teman-teman IAI, saya tak sujud di kakinya teman-teman IAI karena dedikasinya sangat luar biasa. Saya jamin buku ini kalau yang baca kemudian mengatakan ini tidak inspirasi dan tidak mencerahkan, saya ganti 1000 kali lipat uang belinya. Bukan berarti saya promosi, tapi serius ini adalah semacam prasasti. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penulis. Saya ini sebenarnya ke dapur hanya sebagai aja Pak, pembuat kopi aja. Yang hebat-hebat itu teman-teman. Jadi terus terang saya minder ketika ada Mas Bibi, terus kemudian Mas Nino, Pak Hengki, Mas Abdul Malik, teman-teman semua yang menulis tanpa dibayar. Betul loh betul. Penulisnya tanpa dibayar ya Pak Eko, tanpa dibayar semua yang menyumbangkan ini. Tadi di pertemuan di bawah saya sampaikan, gedung bersejarah di dunia ini yang umurnya lebih dari 1000 tahun itu hanya sekitar 100-an. Tapi manuskrip atau buku-buku atau kitab-kitab mulai dari yang disimpan di Vatikan dan berbagai negara jumlahnya jutaan. Artinya apa? Itu membuktikan bahwa buku bertahan lebih lama daripada bangunan fisik. Saya contohkan ketika Candi Jawa. Candi Jawa itu bangunan fisiknya hanya tinggal fondasi saja. Apa yang mau diceritakan? Gajayana itu adalah stadion tertua saat ini yang masih berdiri kokoh. Yang pertama adalah Stadion Menteng. Siapa yang bisa bercerita tentang Stadion Menteng sekarang ini? Tidak ada. Tapi ketika generasi yang akan datang ingin bercerita tentang Stadion Gajayana, ada buku 1 abad Gajayana. Dan memang buku ini tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena sejarah manusia terus berkembang ke depan. Artinya buku ini terbuka untuk dikoreksi. Terakhir, terus terang saya sangat apresiasi kepada Pak PJ Wali Kota, Pak Wali Hidayat, sangat responsif, luar biasa, meskipun beliau hanya menyumbangkan 1 kata pengantar. Tapi dari 1 kata pengantar itulah kemudian semangat untuk kalau biaya begini. Itu yang luar biasa dari Pak PJ Wali Kota, sehingga kita semua para penulis dan penyusun itu punya tanggung jawab untuk mempercarani ini orang. Karena ini sudah menjadi prasasti. Terakhir, saya ingin bertanya, ada yang tahu Stadion Gajayana itu pertama kali kenapa kok namanya Gajayana dan tidak pernah ada dijumpai plakot? Biasanya kalau gedung-gedung besar itu pasti ada diresmikan oleh siapa, namanya siapa. Gajayana tidak. Apalagi ketika pembangunan dimulai tahun 1914 sampai 1926, tentu namanya bukan Stadion Gajayana. Saya menghadirkan saksi hidup pemberi nama itu, yaitu Pak Dimi Haryanto. Jika diperkenankan MC, beliau akan menyampaikan kesempatan 2 kata tentang saksi hidup bagaimana stadion itu namanya adalah Gajayana. Jadi supaya nanti kita juga bisa menyebarkan dan validitasnya. Ada sumbernya yang masih hidup dari 3 orang, zamannya Ebe Sugiono, waktu yang mengesahkan Ebe Sugiono, tapi pengesahannya tidak pakai surat. Saya coba cari di arsip sejak kapan pemerintah kota itu mengesahkan nama stadion itu Gajayana. Tidak pernah ada. Tolong saya dibantu kalau ada tanda tangan wali kota siapa yang kemudian mengesahkan itu Gajayana, namanya adalah Gajayana, perubahannya tidak pernah. Nah, kita akan dengan sepatah 2 patah kata, dan ini saksi hidup mumpung beliau masih ada, usianya 85 tahun. Kami hadirkan semangatnya juga menyemangati kita semuanya. Monggo Pak Dimi.